Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran anak-anak. Dan tidak lupa Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu pakai masker, ya itu wajib. Kemudian cuci tangan itu wajib. Yang ketiga, jaga jarak itu juga wajib. Kalau ada orang berkerumun, kita harus selalu menghindar minimal 1,5 meter dari orang-orang yang berkerumun atau tetangga atau teman-teman kita, ya. Nah, untuk itu perhatikan video di bawah ini. Sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar ya, apa saja tujuan pembelajarannya. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pelajaran hari ini ya. Sudah siap? Tetap semangat ya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan produknya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu atau keluargamu ya, nanti hasilnya. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Nah, ini judulnya Dodol Betawi Mak Salmah. Untuk paragraf pertama, tolong dengarkan dan disimak ya, buat belajar. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival, kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dan menyambut Dirgahayu Jakarta. Kemudian untuk paragraf yang kedua, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu tangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatannya sangat lama. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, setelah kalian menyimak bacaan dari Pak Guru atau Bu Guru tadi, sekarang tugas kalian seperti biasa adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu sobat belajar masih ingat ya, di video pembelajarannya sudah diterangkan
bagaimana cara-cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau belum masih lupa, bisa membuka lagi ya video sebelum-sebelumnya dari Pak Guru, sudah ada ya penjelasan tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contoh. Ayo kita kenali beberapa di antaranya ya. Yang pertama ada namanya sego jamblang. Nah, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya ada sego pecel, tidak asing lagi ya sobat belajar. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan dalam bahasa Indonesia, adalah makanan khas dari masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada lontong sayur. Lontong sayur ini sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit di sana. Kemudian selanjutnya ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir ada nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit dan khas dari Yogyakarta. Bagaimana sobat belajar? Bikin lapar ya? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, dan ayo kita mencoba ya. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah melalui udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ya sobat belajar. Nah, namanya percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat bahannya piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya nanti sobat belajar bisa dibaca sendiri ya, di buku juga sudah ada. Nah, kalau masih bingung seperti gambar itu ya, untuk mempraktekannya nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, apa yang terjadi dalam gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kemudian ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan ya. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, tentunya kalian nanti bisa menjawabnya ya. Nanti bisa diisikan dalam laporan percobaan pemantulan penyerapan bunyi. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah Pak Guru jelaskan tentang langkah-langkah membuat laporan percobaan ya. Nah, ini judulnya, nama percobaan. Nah, judulnya contohnya percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nanti tujuan, alat bahan, nanti tinggal mengisi. Nah, terus jawabanmu tadi ditaruh dalam hasil dan kesimpulannya. Jelas ya sobat belajar? Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, Pak Guru akan memberi penguatan sedikit ya.
Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spon. Nah, kita sampai di akhir pembelajaran. Kita belajar apa saja yang kita pelajari hari ini. Mari kita simpulkan. Tadi pertama kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Yang kedua kita tadi belajar mengenal beberapa makanan khas suatu daerah. Yang ketiga kita tadi melakukan percobaan bunyi ya, bisa dipantulkan.